Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indah Lestari. Di sini saya akan membahas soal UTS dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Nah, saya dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Untuk soal UTS-nya itu saya akan membuat review atau ulasan atas kebijakan mikro yang pernah ada atau dikeluarkan dan ditetapkan oleh pemerintah dari era reformasi hingga era pemerintahan saat ini. Yang saya review itu ada mulai dari dampak dari kebijakan tersebut dari sisi mikroekonominya, dan juga dimulai dari nama kebijakannya itu apa, kapan ditetapkan atau dikeluarkannya itu kebijakan, pada era pemerintahan siapa. Nah, di sini saya mengambil kebijakan, yaitu kebijakan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras medium dan premium. Nah, kebijakan ini pertama kali ditetapkan pada September 2017 oleh pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pelaksanaannya adalah Kementerian Perdagangan dan Bulog atau Badan Urusan Logistik. Tujuannya itu sangat simpel, yaitu untuk menjaga stabilitas harga beras di pasar agar konsumen tidak terlalu terbebani jika harga beras tiba-tiba naik drastis. Nah, di sini juga di sisi lain petani juga tetap dapat harga yang layak untuk hasil panennya. Jadi petani juga tidak dirugikan tujuannya. Nah, detail dari kebijakan ini itu harga eceran tertinggi ini berbeda-beda tergantung wilayahnya. Semisalnya di Pulau Jawa, di Pulau Lampung dan Sumatera Selatan itu untuk harga berasnya seharga Rp9.450 untuk per kilogram beras medium, dan untuk di daerah Papua dan Maluku itu mencapai Rp10.250 per kilogram untuk beras medium. Sedangkan yang premium juga ada batas maksimalnya, tapi harganya jauh lebih mahal. Nah, untuk dampak dari mikroekonominya itu ada dua, ada dampak negatif dan dampak positif. Kita bahas yang tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, untuk dampak positif itu juga ada dua, yaitu dari segi konsumen terbantu dan dari segi stabilitas pasar. Nah, kita bahas yang tentang konsumen terbantu dulu ya. Jadi dari segi konsumen terbantu itu harga beras jadi lebih terjangkau, terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kita lalu ada dari segi stabilitas pasar. Harga di pasar tidak membuat panik masyarakat jika terjadi kenaikan harga beras di pasar. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatifnya. Dampak negatif juga sama, ada dari dua segi, yaitu dari segi dampak negatif kepada petani kecil dan dampak negatif kepada efek pada distributornya. Nah, untuk dampak negatif kepada petani kecil, yaitu kadang petani merasa rugi jika biaya produksi yang petani keluarkan itu lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Nah, yang selanjutnya itu ada efek pada distributor. Nah, efek pada distributor ini pedagang yang membeli beras untuk mereka jual dari petani dengan harga tinggi, tapi untuk harus dijual dengan harga eceran tertinggi bisa kena dampak negatif juga, mulai dari margin keuntungan mereka. Jadi keuntungan yang mereka dapatkan tidak seperti biasanya jika harus mengikuti harga eceran tertinggi. Nah, kebijakan ini sangat bagus karena membuat pasar jadi jauh lebih stabil dan mencegah inflasi tinggi dari sektor
bahan pangan, khususnya beras, karena beras seringkali terjadi kenaikan harga dan sebagainya. Tapi pelaksanaannya juga perlu pengawasan, yaitu pengawasan yang sangat ketat, karena ada laporan jika beberapa daerah masih menjual harga beras dengan di atas harga eceran tertinggi karena masalah distribusi. Nah, agar lebih efektif, pemerintah harus memastikan, yang pertama itu harus memastikan biaya produksi petani tetap efisien dengan subsidi atau bantuan langsung. Kedua, meningkatkan pengawasan supaya tidak terjadi kecurangan lagi di rantai distribusi atau di rantai penyalurannya. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan harga eceran tertingginya secara berkala sesuai dengan kondisi ekonomi yang tengah terjadi atau yang sedang terjadi. Misalnya seperti inflasi atau harga pupuk menjadi naik, itu harus diperhatikan lagi. Nah, untuk review dari kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah, mungkin review dari saya segitu dulu. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.